Salam saudaraku. Tidak mudah untuk memahami mengapa Salomo ketika diberi kesempatan meminta apa saja yang dia inginkan, dia tidak meminta harta benda yang berkelimpahan. Dia tidak meminta jabatan. Dia tidak meminta sesuatu yang berharga di mata manusia. Tapi dia meminta sesuatu yang justru sering sekali kita abaikan dan tidak kita pandang berharga, yaitu hikmat. Nah, mempelajari hal ini, Paulus menolong kita di dalam Kolose pasal yang pertama. Di sini Paulus membuka suratnya dengan menceritakan bagaimana dia bangga kepada jemaat di Kolose yang semakin hari semakin teguh dalam pengharapan lewat pengajaran yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Eparas. Nah, dari sini saudaraku, lalu Paulus melanjutkan. Di dalam ayat yang ke-7 dia berkata, "Semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia." Lalu di ayat yang ke-9, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna." Hikmat dan pengetahuan yang benar menolong kita untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Dan itu yang mestinya kita dapatkan dari hamba-hamba Tuhan yang padanya kita belajar. Bukan hanya sekedar motivasi. Bukan hanya sekedar seperti permen gula-gula yang manis sebentar, lalu hilang rasanya dan kita mencari-cari lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang kita dengar, pengajaran yang kita dengar, mestinya adalah memberikan kita pengetahuan dan pengertian dan hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ketika kita memiliki hikmat dan pengertian, pengetahuan yang benar tentang kehendak Tuhan, maka apa yang dapat kita lakukan? Ayat yang ke-10 dikatakan oleh Paulus, ada beberapa hal. Yang pertama, sehingga hidup kita ini layak di hadapannya. Sebab kita akan tahu mana yang berkenan bagi Tuhan, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak. Dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ini adalah kekuatan daripada hikmat dan pengetahuan kita tentang kehendak Tuhan. Mendorong, membawa kita untuk memiliki hidup yang layak dan yang berkenan kepadanya. Dan yang kedua, saudaraku, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Akhirnya kita menghasilkan buah kebaikan lewat kehidupan kita. Karena kita tahu tidak ada satu yang baik kecuali apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Tiada sesuatu pun yang dapat dikatakan sebagai kebajikan kecuali apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita tidak hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, tapi kita harus semakin bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan inilah yang disebut dengan iman yang semakin hari semakin dewasa. Lewat apa, saudaraku? Pengajaran yang membuat kita memiliki hikmat dan pengetahuan tentang kehendak Allah yang benar. Dan yang keempat, saudaraku, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Oh ya, kita pasti dikuatkan karena kita memiliki pengetahuan. Ketika badai bergelora, kita tahu itu adalah bagian daripada cara Tuhan mendewasakan kita. Ketika banyak hal yang kita tidak mengerti, kita tahu bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja. Dan itu semuanya tidak membuat kita menjadi undur, komplain, mengeluh, berkeluh kesah, ataupun bersungut-sungut. Itu adalah pengetahuan yang semakin dewasa dan iman yang semakin dewasa.
kita dikuatkan, sehingga kita cakap menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan ayat yang ke-12, bagian yang kelima, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yang kelima adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengertian, dan hikmat tentang Allah. Dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dalam segala hal. Selalu dia punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia semakin kenal Tuhan yang berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita, dan masa depan penuh pengharapan. Adakah pengajaran-pengajaran yang saudara dengar membuat saudara memiliki hikmat dan pengertian yang benar dan mengetahui tentang kehendak Allah? Ayo, jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi biarlah kejar hikmat, pengetahuan, pengertian, sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah. Tuhan Yesus menolong kita.